Oke, jadi saya pada hari ini saya akan berbagi mengenai konsep ilmu dan seni, dan lalu kita akan mencari perbedaan dan kesamaannya antara ilmu dan seni dalam mata kuliah filsafat ilmu pendidikan seni. Eh, Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai apa itu ilmu, dan ilmu itu bagian dari pengetahuan manusia. Ya kan. Secara singkat begini, bagian dari pengetahuan manusia yang cara memperolehnya itu menggunakan metode, ya, yang telah disepakati, yang telah ditentukan, dan bahkan metode itu, bisa sangat terbuka untuk diuji oleh siapapun. Itu nomor satu begitu. Jadi ilmu itu diperoleh dengan metode yang khas, ya. Jadi Anda memperoleh ilmu, ya metodenya harus yang disepakati itu, tidak bisa yang lain, ya. Karena ilmu pengetahuan itu memang hanya salah satu jenis pengetahuan manusia yang seabrek-abrek itu, hanya cara memperolehnya yang tidak sama dengan ketika kita memperoleh pengetahuan yang bukan ilmu. Ya. Jadi, kalau namanya pengetahuan itu kan segala hal yang kita ketahui, ya, yang baik yang cara memperolehnya itu secara turun-temurun, ya karena lingkungan, karena kita meniru sehari-hari, ya karena apa itu, kebiasaan kita lakukan di lingkungan kita, ya akhirnya kita, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan hidup yang kaya sekali, ya. Tetapi caranya itu kan, sangat intuitif, ya kadang-kadang spontan dan tidak perlu divalidasi oleh siapapun. Jadi misalkan apa yang Anda alami di rumah, tidak perlu saya ragukan, ya tidak perlu saya validasi, "Ah masa begitu?" Ya enggak begitu. Karena itu pengalaman yang unik, yang otentik dari masing-masing individu. Sebaliknya Anda juga tidak bisa memvalidasi pengalaman saya, karena memang sangat berbeda, ya. Jadi karena pengalaman individu itu pengalaman yang unik, pengalaman yang otentik. Nah yang ini yang nanti jadi objek pendidikan seni, ya. Jadi justru pengalaman-pengalaman yang otentik, yang unik, ya, yang terkait dengan kebiasaan sehari-hari di rumah, di lingkungan sosial budaya. Inilah yang menjadi justru yang menjadi wilayah operasional pendidikan seni, ya. Jadi, ini nanti yang akan membedakan, wilayah operasional, bidang-bidang yang non seni, ya. Jadi bidang non seni itu justru mencari keunikan, ya, mencari hal-hal yang khas, ya bukan untuk mencari hal-hal yang universal, yang seragam, yang apa itu, dialami bersama-sama, tidak seperti itu. Ya jadi, seni itu memang justru kembali kepada hal yang sifatnya otentik, ya, yang dialami oleh seorang individu. Kalau misalkan nanti di pendidikan, di forum pendidikan, kayak di sekolah itu ya, kita selalu menghormati apa yang dialami siswa masing-masing. Jadi asumsi kita kalau ngadepi siswa itu beragam gitu. Jadi guru seni tidak bisa menghadapi siswanya itu kemudian berusaha untuk memberikan satu kompetensi, ya pengetahuan yang seragam, ya atau bahkan tampilan, atau cita rasa, atau apresiasi itu sangat beragam sekali. Jadi itu, kekhasannya di sana. Nah kemudian seni itu apa? Nah, ya dalam seni itu apa, ini yang juga menjadi kalimat yang sangat menarik didiskusikan sebenarnya karena seni itu, what is art itu kan setiap waktu itu menjadi pertanyaan filsafat yang terus-menerus terjadi, ya. Artinya itu sejak zaman Yunani kuno kalau kita kita katakanlah kita sumbernya dari Yunani kuno itu, sampai hari ini orang itu dalam filsafat selalu mempersoalkan what is art, apa itu seni, ya. Setelah itu diperdebatkan, baru kemudian memperdebatkan untuk apa itu seni, ya untuk apa. Jadi ada 2 hal di situ yang sebenarnya menjadi, kajian filsafat seni yang, dari waktu ke waktu, melahirkan satu pemikiran-pemikiran seni yang memang harus kita baca agar, apa itu, perkembangan pemahaman tentang seni, ya di dalam setiap
kurun waktu dari zaman ke zaman, ya itu kita tahu asal usulnya gitu. Termasuk akhirnya kita juga harus mampu merenungkan sendiri tentang apa itu seni. Karena tadi sifat dasar seni itu khas, unik, personal, ya karena itu sebenarnya masing-masing Anda itu punya hak untuk mengatakan seni menurut Anda sendiri, ya. Manakala apa yang Anda katakan itu bisa diperdebatkan ya, bisa didiskusikan. Sekalipun nanti diskusi pun juga tidak akan menemukan kesamaan, tetapi hanya untuk menguji kadar argumentasinya, ya kekokohan argumentasi yang Anda ciptakan itu. Ya, jadi bukan bukan dalam debat bukan berarti harus menyamakan, bukan. Ya, karena memang pasti tidak sama, ya, pasti tidak sama. Karena itu yang diperlukan di situ adalah kekokohan dalam rangka menyusun argumentasi what is art itu. Nah, Anda bisa saja membaca buku filsafat seni yang pengarangnya bermacam-macam. Di situ juga banyak hal yang eh, sangat berbeda-beda gitu. Salah satu buku yang membantu pemahaman kita pada seni ya, itu buku yang ditulis oleh Remi Silado, judulnya Ayat-Ayat Seni. Ayat-ayat seni, dan itu tidak hanya seni rupa, tapi seluruh seni. Ya, jadi ada seni musik, ada seni pertunjukan, ya, terus seni rupa, ya, dan seni sastra, ya, jadi sastra itu masuk di situ. Itu judulnya Ayat-Ayat Seni. Barangkali ada yang sudah membaca buku itu, dan buku itu saya kira sebagai sebuah buku pengantar untuk masuk kepada keilmuan seni secara luas itu sangat bermakna untuk dibaca. Saya tidak tahu di toko buku apakah masih ada, karena cukup cukup ya beberapa tahun yang lalu lah buku itu terbit, ya dan saya kira kalau Anda bisa mengejarnya harus dibaca ya. Kenapa? Karena itu meliputi seluruh, jenis seni ya, jadi meliputi seluruh jenis seni. Dengan demikian nanti Anda mampu membacanya secara, lebih komprehensif. Kemudian buku yang kedua, yang juga berbahasa Indonesia, yang tidak kalah menariknya, yaitu berjudul Untuk Apa Itu Seni? Untuk Apa Itu Seni? Nah, buku ini juga menjelaskan seluruh fenomena seni, ya, tidak hanya seni rupa tetapi seluruhnya. Ya, bahkan termasuk film di situ dibahas, ya. Jadi ada film, ada teater, ada seni rupa, ada apa itu seni pertunjukan, ya. Dalam kajian-kajian yang lebih mendalam, lebih komprehensif, ya. Karena perspektifnya rata-rata penulis itu mendekati dari aspek filsafat, ada aspek sosial dan ada aspek apa estetik, ya. Nah, itu buku itu dieditori oleh Profesor Bambang Sugiharto. Ya, ini buku ini diterbitkan oleh apa? Universitas Pelita, Universitas Parahyangan, ya Parahyangan Bandung. Dan Anda ketahui ya buku ini adalah buku MKU, ya buku MKU. Ya buku MKU itu mata kuliah umum, ya mata kuliah umum yang wajib diambil oleh mahasiswa di Universitas Parahyangan. Ya itu kayak mata kuliah kewiraan, ke mata kuliah apa itu Pancasila, ya dan di sana itu ada mata kuliah estetika yang harus diambil seluruh mahasiswa, seluruh bidang ilmu. Ya bukan hanya mahasiswa humaniora atau seni atau sastra, ya, tetapi seluruhnya. Ya, kenapa? Nah, ini yang menarik di situ. Maka Anda baca buku itu ya. Kenapa kok estetika ya itu dijadikan apa mata kuliah wajib ya sebagai mata kuliah dasar untuk membentuk karakter dari masing-masing bidang ilmu. Ya. Ya karena kita tahu bahwa estetika itu merupakan keilmuan yang menyentuh pada dunia kesadaran rohaniah, ya rohaniah yang artinya itu masuk kepada hal-hal yang sifatnya abstrak, metafisik,
dan filosofi, ya, dan itu tidak terkait dengan sekat-sekat keilmuan, juga tidak terkait dengan sekat-sekat identitas, ya, tetapi merupakan materi yang membahas bahwa hakikatnya manusia itu selain Homo sapiens, selain manusia yang berpikir, tetapi juga manusia yang pada hakikatnya itu adalah manusia estetik, yaitu kita ini adalah Homo aestheticus, ya, manusia yang memiliki kepekaan keindahan. Nah, karena kita ini memiliki kepekaan keindahan, maka kehidupan itu tidak bisa lepas dari keindahan. Ya, rasa keindahan kita mau pergi aja begitu kita membuka almari, ya, kita akan pakai baju kita itu juga otomatis sudah ada pertimbangan-pertimbangan warna, pertimbangan komposisi, kepantasan dan sebagainya. Itu adalah sense of beauty, ya, yang tanpa disadari, ya, itu bekerja otomatis. Ya, kita bangun tidur terus kemudian kita merapikan rumah kita, merapikan kamar kita, ya itu sense of aesthetic, ya, sehari-hari otomatis dilakukan. Karena kita tahu, setelah kita rapikan maka, kondisinya itu makin, menarik dilihat, makin, ya intinya itu makin melihat sesuatu yang berantakan kan tidak enak, tetapi begitu dirapikan menjadi lebih nikmat. Ya, ada suasana yang menyenangkan di situ dan seterusnya ya. Jadi, sense of aesthetic itu sesuatu yang sangat natural, ya. Nah, karena itu mata kuliah estetika itu, ya, diajarkan sebagaimana mata kuliah, MKU yang lain, ya, karena dipercaya di sana, mata kuliah itu sebagai bagian dari pembentukan karakter manusia yang lebih utuh. Nah itu. Nah, kembali ke sini ya. Jadi, bagaimana sih pengalaman hidup manusia itu dipahami, ya. Jadi manusia itu sebenarnya tadi, manusia itu makhluk yang sangat kompleks ya, sangat kompleks sekali. Karena juga ada, dimensi penalarannya ya, dia juga memiliki dimensi atau rasional ya, ada dimensi irasionalitasnya, bahkan sampai kepada hal-hal yang sifatnya, dunia bawah sadar, itu bekerja secara simultan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya kita tidak bisa setiap hari itu hanya dikuasai rasionalitas ya. Kadang-kadang banyak, hal-hal yang sifatnya irasionalitas itu juga, eee, berada di dalam kehidupan hari sehari-hari, termasuk intuisi dan seterusnya itu. Nah, pengalaman hidup manusia itu, tentu sangat kompleks karena manusia adalah manusia yang sangat kompleks, maka pengalaman hidupnya juga sangat kompleks. Nah, pengalaman yang kompleks itu bisa dipahami melalui berbagai jalur, ya, berbagai dimensi. Ya, misalkan kita melihat pengalaman itu dari jalur filsafat, ya, maka di situ jadi filsafat itu intinya adalah suatu disiplin untuk memahami pengalaman hidup manusia itu. Ya, biasanya melahirkan satu pemikiran tentang hakikat hidup. Apa itu hidup? Ya, ya apa itu hidup sesungguhnya? Kenapa kita hidup? Bagaimana itu hidup? Kalau kita tidak hidup lalu bagaimana? Kalau kita terus hidup bagaimana? Ya, apa risiko dari hidup? Nah, itu filsafat bertanya seperti itu. Siapa yang menghadirkan hidup? Ya, terus, kalau kita mati, ya, apa lawan dari hidup? Mati. Apa itu mati? Ya, itu perdebatan yang sejak Yunani sampai hari ini tidak tuntas juga, seperti halnya seni. Karena itu dianggap misteri, misteri yang terus menghantui kehidupan manusia itu terus bertanya-tanya, padahal namanya lahir dan mati itu kan setiap hari kita kita tahu sudah. Setiap hari kita kita lihat, kita alami. Ya kita alami itu artinya kita tahu semua, kita kita melihat orang hidup di sekitar kita melihat orang mati juga di sekitar kita. Dan dua-duanya nanti juga kita alami. Kita baru sekarang ngalami ada, lahir. Ya, nanti ketiadaan atau kematian tuh seperti apa ya nanti dialami kita masing-masing. Ya. Dan ini menjadi bahan perdebatan filsafat sejak dulu, ya terutama di dalam filsafat manusia.
Karena filsafat itu bermacam-macam ya, ada filsafat manusia, filsafat alam, filsafat ilmu pengetahuan, filsafat seni, filsafat ya cinta, bahkan cinta aja ada filsafatnya, ya. Ada filsafat keindahan dan sebagainya. Ya, jadi filsafat itu pada dasarnya bagaimana pengalaman itu dipertanyakan secara mendalam, secara radikal, ya sampai ke akar-akarnya dan holistik, menyeluruh. Karena tadi ya orang mengasumsikan pengalaman hidup manusia itu begitu kompleks, maka ya tidak mudah untuk hanya pengalaman itu dipahami melalui filsafat. Nah, kemudian karena filsafat tidak bisa menjawab seluruhnya pengalaman hidup manusia itu, maka kemudian pengalaman itu juga bisa dibaca melalui agama. Jadi agama itu bisa dijadikan semacam keyword ya untuk membahas, untuk memahami siapa manusia. Ya, kenapa manusia ada? Siapa yang menciptakan manusia? Ya, bagaimana manusia seharusnya? Ya, apa hubungan manusia dengan yang menciptakannya? Bagaimana manusia harus kembali dan bagaimana ketika sudah kembali ke alam yang sebelumnya. Nah, ini semua itu agama bisa menjawab, ya. Agama bisa menjawab. Karena agama itu adalah sumbernya berasal dari Yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Ya. Orang yang mengimani agama tentu akan percaya ini. Ya berbeda dengan orang tidak beragama, artinya yang tidak iman terhadap agama. Ya, karena agama itu salah satu lembaga yang bisa dipakai untuk memahami hidup kita. Kalau kita buntu di filsafat, lari ke agama. Ya, jadi kalau filsafat sepenuhnya rasionalitas yang dipakai, artinya kadar pemikiran kita. Kalau filsafat itu lebih menekankan pada bagaimana kita berpikir, how to think itu. Ya, bagaimana kita berpikir yang mendalam itu ya sangat menjadi ciri dari pemikiran filosofis. Tapi kalau agama itu kan kita lahir sudah langsung menjadi bagian dari agama itu. Karena biasanya kalau secara kultural kita lahir di tengah keluarga muslim biasanya jadi muslim. Kalau Anda lahir di tengah keluarga Kristiani biasanya langsung jadi Kristiani. Tetapi kan kemudian itu berproses. Ya, berproses ya tentang pengalaman, pengetahuan dan kualitas keimanan pada agama kita yang kita anut itu kan itu. Karena agama memiliki ajaran yang berbasis pada wahyu, ya wahyu Tuhan yang kemudian wahyu itu dikodifikasi atau ditulis di dalam kitab suci dan kitab suci bisa kita baca, kita pahami, ya kita kaji, ya dan kemudian nilai-nilainya itu kita laksanakan, ya kita jadikan pedoman hidup di situ. Nah, dengan demikian antara pengalaman manusia dan tuntunan agama itu sebenarnya saling berkorelasi. Ya, jadi agama itu bisa menjelaskan manusia. Nah, pertanyaan tentang siapa yang menciptakan manusia itu agama bisa menjawab dengan sangat rinci dan jelas. Bahkan logis. Ya, bahkan logis. Karena agama memang dasarnya dari iman tadi. Ya, jadi kalau Anda masuk agama itu tidak didasari iman dulu, ya repot karena agama mengendaki begitu Anda masuk agama, ya itu nomor satu kamu meyakini dulu. Ya. Setelah yakin Anda bisa bertanya, tidak masalah, tapi yakin dulu. Ya. Karena memang itu kekhasan agama. Yang berikutnya pengalaman hidup manusia itu ternyata juga membutuhkan penjelasan-penjelasan yang lebih konkret, yang lebih operasional, yang bisa dibuktikan secara empiris. Nah, ini yang bisa menjawab yang menjawab ilmu. Nah, jadi ilmu itu adalah satu dimensi yang bisa menjelaskan pengalaman manusia itu, ya pengalaman hidup manusia itu secara lebih operasional, ya lebih konkret, ya dan bisa dibuktikan dalam dunia empirik, dunia pengalaman sehari-hari. Ilmu memang bekerja di sini, ya. Jadi ilmu itu bekerja untuk menjelaskan, ya, menjelaskan, bahkan meriset
apa yang dialami manusia secara nyata itu menggunakan panca indera. Ya, jadi makanya prinsip ilmu itu bekerja dalam kekuatan panca indera. Yang disebut panca indera Anda tahu semua ya, panca indera itu ya 5 indera yang kita miliki ini, yang itu dijadikan satu sumber, ya sumber ilmu itu bisa diolah. Ya, jadi makanya dalam ilmu itu nanti ada prinsip kerja yang disebut dengan observasi. Jadi mengamati, ya mengamati itu ya apa langsung melihat fakta empiris yang Anda lihat, ya kemudian mencatat, mengklasifikasi, ya yang kemudian menganalisis kenapa itu terjadi. Ya itu dasarnya dari pengamatan faktual, artinya ada suatu gejala yang betul-betul terjadi. Jadi ilmu itu cirinya itu, karena itu kalau Anda nanti dalam penelitian, ya karena itu dalam kerangka ilmiah, kerangka keilmuan, maka jalur itu yang harus Anda sadari. Ya jangan menarik-narik karakteristik ilmu itu pada karakteristik di dimensi yang lain, nanti akan bertubrukan. Walaupun sebenarnya saling melengkapi ya, antara filsafat, agama, ilmu itu nanti saling melengkapi. Ya. Walaupun ada perbedaan prinsip, tetapi sebenarnya semuanya itu saling melengkapi. Kemudian yang berikutnya, ya, yang terakhir adalah seni. Ya. Jadi seni ternyata rupa-rupanya juga menjadi cara manusia menjelaskan tentang pengalaman hidup yang kompleks tadi. Ya. Jadi pengalaman menangkap keindahan, pengalaman merasakan keindahan, pengalaman mengungkapkan keindahan dengan berbagai bentuk estetik, ya itu kan tidak bisa ditempuh melalui ilmu, tidak bisa ditempuh melalui agama, juga tidak bisa ditempuh melalui filsafat. Tapi itu harus dilakukan secara khas yang khusus, ya, yang kemudian melahirkan karya seni. Ya, jadi karya seni itu atau berkesenian itu adalah cara manusia untuk menerjemahkan pengalaman hidup yang kompleks tadi. Ya. Jadi misalkan orang menciptakan musik itu kan didasarkan pada pengalaman keindahan yang sehari-hari dicerap, misalkan pengalaman tentang cinta, ya, tentang bagaimana merasakan cinta itu. Kemudian rasa cinta itu ditransformasi menjadi bentuk estetik berupa alunan nada. Ya. Kemudian orang seni rupa juga begitu. Rasa cinta itu bisa divisualisasikan pada sebidang kanvas. Ya. Orang tari juga bisa, rasa cinta itu bisa diekspresikan melalui gerak tubuh. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi seni itu adalah berusaha untuk mengkonkretkan dalam tanda kutip, ya, mengekspresikan dalam bentuk bahasa simbolik, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, yang tidak mungkin itu dilakukan oleh ilmu, dan tidak mungkin juga dilakukan oleh agama, bahkan juga filsafat. Jadi seni itu wilayahnya itu lebih kepada dunia dalam ya, inner beauty. Ya, jadi inner beauty yang kemudian juga berinteraksi dengan outer beauty. Jadi keindahan yang Anda alami secara intimitas, yang sangat individual, ya itu kemudian Anda berrelasi dengan aspirasi keindahan yang berasal dari luar diri Anda. Ya, dari tradisi Anda, dari kebudayaan di mana Anda hidup, ya itu saling melengkapi di sana, tidak perlu dipertentangkan karena memang hidup itu namanya manusia adalah makhluk yang saling berinteraksi. Karena kita kalau menghindari interaksi dan dalam interaksi itu pasti ada namanya dialog ya, ada dialog ya untuk menemukan satu paham yang mungkin disepakati. Nah, di situ ya. Jadi seni itu bagian dari bagaimana pengalaman hidup manusia itu dipahami selain melalui ilmu, selain melalui agama, dan selain melalui filsafat. Nah ini karena itu bidang seni juga sebenarnya bukan bidang yang yang sekedarnya ya. Jadi seni itu kalau Anda lihat sejarah peradaban manusia, ya seni merupakan
salah satu tanda di mana peradaban itu tinggi atau rendah itu sangat kelihatan dari bagaimana mereka bisa memproduksi bahasa simbol yang ada di dalam seninya. Ya. Jadi itu sangat kelihatan sekali. Jadi seni itu konkretisasi dari hal-hal yang sifatnya ideal, yang dipikirkan, yang dirasakan, kemudian menjadi tampak ketika menjadi karya seni. Misalkan kita lihat Candi Borobudur, yang itu dibangun sekitar abad 8 Masehi. Ya, abad 8 loh ya, abad 8 itu artinya ya tahun 700-an ya, tahun 700-an. Manusia Jawa sudah bisa membuat satu bangunan sebesar itu ya, dengan konstruksi dengan bahan batu andesit, tetapi bukan hanya batu saja yang ditumpuk-tumpuk, tapi batu itu dipahat sedemikian rupa dengan sangat detail sekali, bahkan sangat presisi ya satu sama lain, dan sampai hari ini masih berdiri megah, sekalipun dulu pernah runtuh, tapi kemudian direstorasi, ya akhirnya sudah berdiri seperti sedia kala. Nah, intinya di sana kita melihat bahwa bagaimana manusia Jawa pada abad itu dalam kekuasaan Sanjaya Sailendra yang luar biasa saat itu ya, bisa memobilisasi manusia ya, yang akhirnya bisa menciptakan bangunan sebesar itu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Pengalaman hidup apa yang terjadi? Kok bisa-bisanya manusia dulu sebelum teknologi mutakhir itu ada, masih sangat sederhana teknologinya, ya, tetapi memiliki dorongan yang luar biasa, untuk menghasilkan sesuatu yang mega, mega building ya. Jadi bangunan yang luas untuk ukuran itu, bangunan yang besar untuk ukuran saat itu. Bahkan sampai sekarang kita masih mengagumi ya, bagaimana abad 8 atau tahun 700-an di mana teknologi dan ilmu pengetahuan masih belum maju sampai seperti sekarang, tetapi manusia Jawa ya di era itu sudah bisa membuat seperti itu. Bahkan kalau kita tarik lagi ke belakang, sejarah umat manusia bukan hanya di Jawa, ya di sekitar 5.000 tahun yang lalu, bangsa Mesir kuno ya itu sudah bisa membuat piramid yang besarnya kurang lebih ya, antara 5 sampai 10 kali Candi Borobudur. Ya, jadi Candi Borobudur sudah besar seperti itu, tapi di piramid itu lebih besar lagi, dan itu waktunya jauh ke belakang. Ya sekitar kurang lebih 5.000-an ya tahun yang lalu. Jadi kan bagaimana, dorongan apa manusia bisa membuat bangunan semacam itu? Kalau hanya sekedar dorongan, katakanlah dorongan kekuasaan, dorongan apalagi ya, dorongan kebutuhan. Kalau itu saja saya kira kok sulit kita logikakan mereka memiliki semangat untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa seperti itu. Pasti ada satu dorongan yang terkait dengan sesuatu yang menjadi big question, ya, menjadi big question, pertanyaan besar dalam hidup manusia. Ya, sesungguhnya siapa dia dan dibalik dia itu siapa? Nah, dalam rangka untuk menghormati siapa di balik dia itu, maka manusia itu merindukan itu, ya. Maka bentuk kerinduan terhadap sesuatu yang dianggap adikodrati itu lalu mendorong manusia untuk menciptakan suatu simbol, ya, pertemuan antara manusia dengan sesuatu yang masih dianggap big question bagi hidupnya. Ya, harus dipahami bahwa saat itu agama belum ada ya. Agama misalkan kayak di Mesir kuno kan belum ada agama. Ya. Tapi semuanya itu dirasionalkan, dialami dan diinterpretasi sedemikian rupa. Tetapi intinya itu pasti ada alasan-alasan yang sangat dialami secara spesial oleh manusia Mesir saat itu ya untuk mewujudkan bangunan yang besar. Terlepas dari pengaruh dari kekuasaan raja-raja
Farao ya, Fir'aun ya, kalau kita sering menyebutnya Fir'aun padahal itu aslinya namanya Farao ya. Yang dan Fir'aun itu sebenarnya istilah di sana ya lokal yang disebut dengan raja. Ya, jadi kalau raja Fir'aun ya enggak bisa. Fir'aun itu raja. Ya, maka di kayak yang membangun piramid itu ada Ramses I, Ramses II. Nah, itu namanya. Jadi Fir'aun Ramses ya. Jadi raja Ramses gitu. Karena Fir'aun itu Ramses bukan bukan di Mesir pada zaman ini seorang raja bernama Fir'aun. Lah itu raja itu, nah, Fir'aun itu raja. Ya, jadi ini ya, jadi tegasnya manusia adalah manusia yang kompleks ya, karena kekompleksan hidup manusia itu, maka pengalaman itu bisa dibaca melalui 4 hal ini. Karena itu kita tidak perlu mempertentangkan 4 ini saling melengkapi, ya saling melengkapi. Seni juga butuh ilmu, seni juga butuh agama, seni juga butuh filsafat. Ya, jadi seni tidak bisa hidup sendiri. Ya. Sebaliknya juga gitu, agama juga butuh filsafat, juga butuh ilmu, juga butuh seni. Ya, ilmu juga butuh agama, butuh seni, butuh filsafat. Ya, filsafat juga sama, butuh agama, butuh ilmu, butuh seni. Ya, jadi mereka ini sebenarnya saudara, cuma fungsinya berbeda-beda. Ya, satu satu saudara nih. Karena apa saudaranya ini ada di dalam dalam kehidupan manusia. Ya, jadi itu. Bayangkan kalau agama itu tidak ada filsafat, tidak ada ilmu, tidak ada seni. Ya, misalkan aja lah contoh yang gampang aja. Agama oke, formal. Bayangkan tidak ada seni. Masjid itu bentuknya gimana kira-kira? Kalau tidak ada seni arsitektur, seni bangun yang disebut arsitektur. Ya kan akhirnya hanya bisa aja cuma sholat di pelataran gitu karena dia tidak memiliki pengetahuan bagaimana membangun tempat ibadah yang indah. Ya, jadi kalau kita membangun tempat ibadah yang indah itu berarti seni, itu kebudayaan. Nah, karena itu dorongan untuk bagaimana kita menemui Allah di dalam suatu ruangan yang khas, yang akan menghadirkan suatu suasana yang berbeda. Ya, itu kan bisa kita rasakan kalau kita Muslim misalkan sholat di tempat-tempat yang yang dianggap yang suci, yang keramat bahkan, ya dan menggetarkan itu sangat berbeda sekali. Karena pertama juga faktor bangunan itu juga faktor sejarah. Makna dari bangunan itu yang kemudian kita juga akan mengalami hal yang sangat berbeda. Kalau Anda misalkan nanti orang Muslim, lalu kemudian Anda bisa pergi ke Mekah misalkan, ya menyempatkan diri sholat di dekat makam Rasulullah di Masjid Nabawi di Madinah, ya itu akan punya pengalaman religius yang luar biasa yang tidak bisa dilupakan. Yes. Ya. Kalau Anda nanti sholat di persis di dekat Ka'bah, ya, yang selama ini Ka'bah ini hanya kita bayangkan karena kita belum pernah ke sana misalkan, ya begitu kita langsung melihat secara konkret, langsung bisa kita pegang, ya, dan kita bisa sholat mendekati dia, ya, sekalipun yang kita sembah bukan Ka'bahnya itu, tetapi Allah, ya tetapi itu adalah simbol kiblat, kita menghadap satu tujuan, yaitu mengimajinasikan kehadiran Tuhan di depan kita, ya. Itu kan sebenarnya ungkapan simbolik ya, bukan Tuhan itu sendiri, tetapi itu ungkapan simbolik. Nah itu juga luar biasa, pengalaman itu luar biasa, tidak bisa digantikan di tempat lain. Nah namanya Ka'bah, Masjid Nabawi, yang lain-lain tuh masjid-masjid para sunan di Jawa itu adalah karya kebudayaan, karya seni, ya dalam rangka untuk memperkuat misi keagamaan itu menjadi lebih kuat. Jadi itu contoh konkret bahwa agama juga tidak bisa lepas dari kesenian, ya juga tidak bisa alergi atau anti seni, tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Kalau semuanya itu langsung ada urusannya agama itu ngurusi hal yang sifatnya prinsipil, ya dan sifatnya mendasar, bukan hal yang teknis-teknis itu. Kalau hal teknis diurusi, Anda bisa membayangkan berapa ribu kitab suci itu ditulis, berapa ribu halaman kitab suci akan ditulis.
Ya. Dan kemudian kita akan rugi diciptakan menjadi manusia yang berpikir, ya tidak diberi hak untuk berpikir karena semuanya itu dituntun. Semua ada petunjuk teknisnya. Ya, sehingga kreativitas tidak terjadi. Karena itu ya Allah itu menurunkan agama ya hanya sebagai dijadikan pedoman yang nanti akan diterjemahkan dari waktu ke waktu. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Yang berikutnya kita lihat dulu. Kalau kita belajar seni ya di dalam seni itu dimensinya begitu berrelasi dengan banyak hal ya, dengan banyak hal ya. Jadi di seni itu ya di dalam kesenian itu eh, dimensi-dimensi yang bisa kita jelaskan dan menjadi satu keutuhan gitu ya. Seni itu berrelasi dengan keindahan sudah pasti. Karena seni memang mengekspresikan gejala-gejala keindahan, pengalaman-pengalaman keindahan. Nah, nanti soal indah itu apa, saya kira nanti kita bicarakan di estetika ya. Tapi di sini di filsafat ini saya hanya menunjukkan bahwa ilmu seni itu nanti dalam juga sampai kepada ilmu pendidikan seni itu ya dimensinya ini seperti ini. Jadi seni itu berrelasi dengan gejala keindahan, seni juga berrelasi dengan kebudayaan dalam arti luas. Ya, seni itu berrelasi dengan masyarakat di mana seni itu berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya dan seni itu juga bisa menjadi produk dari masyarakat itu. Ya, kemudian seni berrelasi dengan sejarah umat manusia. Ya, jadi karya-karya seni itu juga menunjukkan bagaimana umat manusia di suatu tempat itu memiliki kualitas kreativitas, ya. Itu seni dan sejarah di situ. Yang berikutnya seni dan kebenaran. Nah, seni itu juga berrelasi dengan kebenaran. Ya, Anda lihat misalkan kesenian yang mengekspresikan peperangan. Jadi peperangan yang sering dilukis oleh seniman-seniman zaman dulu ketika alat perekam atau foto itu atau kamera itu belum diciptakan manusia, ya, tetapi seni sudah bergerak duluan. Ya, jadi seni sudah merekam ya perang, merekam tokoh, merekam wajah seorang gubernur jenderal yang pernah berkuasa di Jawa yang dilukis oleh Raden Saleh misalkan. Kita bisa melihat Van der Bos ya dan seterusnya itu. Ya, itu karena waktu itu kamera belum bisa beroperasi secara baik, secara detail seperti sekarang. Ya. Tetapi seni dengan kekuatan tangan seorang seniman, ya karya seni itu bisa merekam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dan karena itu tervalidasi di dalam sejarah, maka di dalam seni itu juga mengandung kebenaran. Ya. Terus yang berikutnya seni itu berrelasi dengan ilmu. Ya, tadi sudah saya singgung ya bahwa seni itu tentu sangat terkait dengan ilmu. Yang berikutnya seni terkait dengan teknologi. Ya. Saya kira ini juga tidak perlu penjelasan banyak ya karena kita sudah mengalami itu seni dan teknologi itu. Ya. Kalau misalkan di teater itu atau di pertunjukan, semua itu kan main teknologi semua itu kalau sekarang itu. Tidak ada yang lepas dari teknologi. Ya, jadi teknologi lighting, kemudian suara ya, sound itu juga teknologi semua yang dipakai. Ya. Dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa melepaskan seni dan teknologi. Kemudian yang berikutnya seni dan pendidikan. Nah, di sini. Karena seni juga bisa menjadi media untuk mendidik masyarakat, ya, karena di dalam seni mengandung tadi ada nilai-nilai keindahan, ada nilai-nilai kebenaran, ada nilai-nilai historis, ya, dan ada nilai-nilai kultural. Ya, itu artinya seni bisa dipakai sebagai medium untuk mendidik ya peserta didik atau murid ya dalam rangka untuk
melengkapi pengalaman hidupnya lebih baik. Oke, yang berikutnya kita lihat ya, kita lihat ini. Saya pindah lagi tempat duduk biar jelas. Nah. Apa beda seni dan ilmu? Nah, apa beda seni dan ilmu? Kalau kita lihat ya, seni dan ilmu itu memang tidak sepenuhnya berbeda secara diametral ya. Secara diametral itu artinya sulit dipertemukan. Tetapi nyatanya antara seni dan ilmu itu saling berelasi, membentuk apa yang disebut dengan transdisiplin. Ya, transdisiplin. Transdisiplin itu adalah gejala untuk menyandingkan, menyatukan, bahkan tidak hanya nyandingkan, tetapi menyatukan, mentransparansikan, ya, jadi disatukan. Jadi misalkan orang transparansi misalkan ginjal, itu kan ginjal itu langsung dimasukkan di tubuh manusia, akhirnya ginjal itu menjadi bagian dari tubuh manusia itu yang ditransparansi itu. Jadi kalau transdisiplin artinya ya menyatukan ya antara seni dan ilmu itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sesungguhnya. Tapi secara prinsip ya masing-masing itu punya prinsip yang menandai bedanya seni dan ilmu. Ya, tetapi bukan berarti dua-duanya tidak bisa disatukan. Nah, Anda lihat sekarang ini. Pada dasarnya seni itu mengungkap misteri, keindahan, dan memburu pengalaman-pengalaman unik, personal, partikular. Ya, unik, sudah saya katakan di depan, bahwa seni itu wilayah operasionalnya itu pada pengalaman-pengalaman manusia yang unik, yang personal, yang atau individual, dan partikular. Partikular itu ya hanya dialami orang itu. Orang Jawa mengalami nonton wayang, mengalami mendengarkan gamelan, ya. Beda dengan orang Barat yang tidak memiliki seni semacam itu. Maka antara kita dan Barat bisa dibedakan atas pengalaman yang unik, personal, dan partikular itu. Sesama Jawa saja, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ya sesama Pulau Jawa saja, pengalaman unik, personal, partikular juga berbeda-beda. Ya, karena kita hidup di dalam satu wilayah budaya yang yang berbeda-beda dalam hal ekspresi, dalam hal berbahasa, ya dalam hal memproduksi simbol, ya itu karena berbeda-beda maka pengalamannya juga unik, personal, partikular. Dari yang satu ini maka susah kita membayangkan kalau kita masuk ke dunia pendidikan seni, tidak mungkin kita itu akan membuat siswa kita itu sama. Ya karena memang siswa itu hidup di dalam suatu kondisi yang sendiri-sendiri, yang pengalamannya itu tentu unik, personal, partikular itu. Karena guru seni yang baik adalah guru seni yang menyadari ini, yang kemudian mengembangkan keunikan itu, personalitas itu, dan kepartikularannya itu yang harus dikembangkan, bukan disama-samain gitu. Ya. Kalau misalkan di sanggar itu, misalkan sanggar seni, ya melatih melukis, itu kan dibuat seragam, itu yang mematikan kreativitas di situ. Ya, kenapa? Karena mereduksi hal yang unik, yang personal, partikular, yang dialami anak, kemudian diseragamkan. Cara menggarisnya seragam, cara mewarnanya sama, ya, komposisinya juga sama, sehingga menghasilkan suatu kekhasan yang sama, ya, menghasilkan sesuatu yang hampir mirip. Ya. Saya berkali-kali menjuri lomba gambar anak itu. Ya, yang dari sanggar itu sangat kelihatan sekali. Wah, ini sanggar. Ya. Tapi yang tidak sanggar, yang betul-betul otentik. Dan itu yang saya menangkan karena memang dunia anak itu harus menghargai otentisitas, bukan keunikan itu terus kemudian diseragamkan. Ya. Memang orang tua marah karena orang tua tidak tahu. Ya. Jadi kemarahannya itu akhirnya saya bayar dengan saya kasih pelajaran tentang gambar anak. Baru dia menyadari. Ya.
Memang kalau sanggar itu tidak seperti itu, ya tidak masalah. Tetapi kalau kemudian berusaha untuk menyeragamkan keunikan-keunikan itu akhirnya jadi tidak baik. Karena tentu akan mematikan imajinasi, mematikan kehendak mencipta secara personal, ya. Itu yang kemudian lama-kelamaan takut kalau tidak menarik garis seperti ini salah, kalau tidak memulai warna seperti ini salah. Ya, jadi ada salah benar di situ akhirnya. Padahal sebenarnya di dalam seni itu memungkinkan anak didik itu berekspresi dengan caranya sendiri-sendiri. Ya tugas guru nanti akhirnya memotivasi, memberikan penguatan, yang meyakinkan bahwa yang dilakukan dia itu sudah benar. Ya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, wah keren kamu anu karena kamu ini asik, kamu sangat besar, sangat berbakat. Tinggal gitu-gitu saja omongan guru itu. Ya. Tetapi dengan pengetahuan guru begitu itu karena tahu. Tapi kalau gurunya hanya sekedar itu aja ya enggak tahu sama sekali apa itu pengetahuannya ya bisa enggak jelas nanti dorongannya itu. Yang kedua, seni bekerja dengan logika rasa dan imajinasi. Jadi seni itu bekerja dengan logika rasa, cita rasa, ya, inner beauty, dan mengembangkan imajinasi. Ya, imajinasi itu agar tumbuh ya tentu harus banyak stimulasi, rangsangan-rangsangan untuk berkembang. Anak tidak hanya diajar di kelas saja gitu, harus banyak diajak keluar, mengamati daun, berbagai jenis daun, warna-warna daun, lalu mengamati gerak pohon, lalu geraknya pohon itu ditirukan dengan gerak tubuh. Jadi pohon yang diayun oleh angin ke kiri, ke kanan itu anak-anak diminta menirukan gerak pohon itu, tubuhnya harus mengayun ke kiri, ke kanan. Lalu kemudian melihat burung yang terbang, maka anak-anak diminta mengimajinasikan dia sebagai burung. Lalu dia terbang bersama-sama dengan mengepak-ngepakkan tangan. Itu kan keren kalau pembelajaran seni itu bisa seperti itu. Tidak harus di kelas sepanjang hari, lalu wah itu imajinasi bisa mati kalau seperti itu terus-terusan. Ya. Yang berikutnya, misalkan anak-anak diminta tadi sudah keluar lalu ada suara burung, ya mereka diminta menirukan suaranya. Ya, menirukan suaranya itu sudah latihan vokal. Ya, itu sudah latihan vokal. Ya, karena menirukan sesuatu yang tidak biasa. Ya, tidak biasa dan itu menirukan suara hewan, bagaimana suara harimau, bagaimana suara kera, bagaimana suara burung, bagaimana suara ayam, ya. Itu harus dieksplorasi. Itu untuk mengembangkan imajinasi, bukan untuk meniru suara itu sendiri, tetapi ketika meniru maka di dalam imajinasinya itu tumbuh, oh seperti ini hewan itu. Ya. Bahkan saya pernah mengajar dulu, setiap anak itu saya minta untuk menirukan suara gurunya, termasuk suara orang tuanya, sampai akhirnya suara teman dekatnya. Ya, jadi menirukan gayanya, suaranya itu ditirukan. Akhirnya jadi drama, jadi monolog. Ya. Jadi tidak harus monolog adalah seperti Budat Kertarajasa. Wah, enggak. Ya, itu salah satu aktor aja yang sudah jadi. Yang kali monolog itu bisa seperti itu. Ya. Ngajar pantomim juga tidak perlu wow cari tema. Ya langsung ajak keluar, kemudian itu ada pohon yang bergerak. Nah, kita nirukan pohonnya itu dengan gerakan tubuh yang mulai halus sampai ke patah-patah dan seterusnya. Ya, nah, itu sudah pantomim. Nah, ini jadi seni itu bekerja pada seperti itu, hal yang mungkin perlu dieksplorasi lebih intensif, hal yang macam yang saya contohkan itu. Dalam seni, hubungan subjek dan objek bersifat timbal balik, saling bertukar. Jadi artinya subjek dan objek ya antara kita dan di luar kita itu adalah hubungan yang bersifat timbal balik, saling melengkapi, berdialog ya, bukan berjarak. Nah, sementara kalau ilmu yang blok kanan itu, yang blok kanan, saya pindah lagi tempat duduk. Ya.
ilmu membongkar realitas ke dalam rumusan-rumusan baku. Ya, ilmu membongkar realitas ke dalam rumusan-rumusan baku, cenderung kuantitatif, eksplanatif, prediktif, dan mencari pola-pola abstrak universal. Ini tugasnya ilmu memang begitu. Jadi kalau tadi kan seni itu mengungkap misteri, ya, keindahan misteri, keindahan dan memburu pengalaman-pengalaman unik personal. Tapi kalau ilmu justru membongkar realitas ke dalam rumus-rumus baku, artinya rumus-rumus keilmuannya itu. Misalkan seorang fisikawan Isaac Newton ketika main-main di taman, lalu kemudian dia melemparkan apelnya jauh sekali, setelah itu apel itu terhunjam ke bumi. Dia bertanya, apa yang terjadi? Setiap benda yang saya lempar ke atas, kok selalu terjerembab lagi ke bumi. Nah, setelah itu dia berpikir keras, ya kemudian muncullah apa yang disebut dengan hukum gravitasi. Ya, bahwa semua benda yang dilempar ke atas akan ketarik kepada gravitasi bumi. Ya, dengan jarak tertentu. Karena kalau lepas jaraknya terlalu jauh melewati atmosfer bumi, ya akhirnya jadi nol gravitasi. Nah, ketika sudah di luar atmosfer bumi, ya maka gravitasinya itu sudah ada di dalam jagat raya yang lain. Ya. Jadi di dalam hukum gravitasi Newton itu merupakan rumusan-rumusan tentang realitas yang menjelaskan tentang adanya benda yang jatuh ya ke bumi itu. Ya. Kalau tidak ada hukum gravitasi di alam ini, maka kita juga melayang-layang. Ya, kita tidak bisa duduk langsung di lantai gini. Ya, tidak bisa. Karena apa? Karena kita ini semua ditarik ke inti bumi. Ya. Nah, ini yang bisa menjelaskan adalah ilmu pengetahuan dengan rumusan-rumusannya itu. Karena itu sifatnya cenderung kuantitatif, karena ada rumusnya, tentu ada angkanya. Besaran gravitasi bisa dihitung, ya. Terus bisa dijelaskan secara logis, eksplanatif, ya. Bahkan bisa ilmu itu bisa bertugas memprediksi, ya, memprediksi apa yang akan terjadi. Memang seni karena ada data-data yang kuantitatif, data-data gejalanya itu bisa terus diikuti, dicatat, maka kemudian bisa diprediksi kejadian yang akan datang. Ya, dan kerja ilmu selalu begitu. Kemudian dan mencari pola-pola abstrak universal, ya, pola-pola abstrak. Jadi karena kejadian itu berulang kali, misalkan gempa bumi karena tidak hanya sekali, berkali-kali, ciri-cirinya kemudian bisa dicatat. Kalau akan terjadi gempa itu pasti akan diawali dengan misalkan sering ada gempa tremor. Nah, kalau gempanya itu gempa vulkanik ya, gempa di gunung misalkan itu gempa vulkanik, itu sudah langsung bisa dicatat gejalanya. Ada suhu yang memanas, jadi suhu udara yang panas. Ya. Terus yang ketiga, hewan-hewan dari atas itu turun ke bawah, ya. Dan seterusnya, kalau seperti itu, kemudian orang mengatakan sebentar lagi akan ada gempa vulkanik atau karena diakibatkan gunung meletus. Juga akhirnya juga bisa melihat gejala gempa tektonik. Ya. Itu gejalanya apa saja itu sudah teridentifikasi dalam ilmu tentang gempa itu. Nah, itu jadi pola-pola itu bisa sudah dikenali karena ilmu selalu mencatat gejala-gejala yang hampir sama itu, kemudian dijadikan rumusan-rumusan atau pola-pola baku. Ya, yang akhirnya jadi satu aksioma, jadi satu hukum, jadi dalil dan seterusnya itu karena itu. Nah, ilmu menggunakan logika konseptual teoritis. Jadi ilmu itu logikanya konseptual teoritis. Kalau seni tadi kan logikanya rasa imajinatif. Tetapi tidak sepenuhnya ya, ilmu itu logikanya juga tidak sepenuhnya konseptual teoritis. Karena juga menggunakan imajinasi juga. Ya. Jadi orang misalkan menciptakan pesawat terbang, ya, menciptakan pesawat terbang, bagaimana konstruksi
pesawat atau badan pesawat itu diciptakan itu full imajinasi. Sekaligus juga nanti setelah bentuknya ditemukan mungkin dia terinspirasi oleh bentuk ikan, terinspirasi oleh bentuk burung, ya dan seterusnya. Itu imajinasi yang diperoleh dari alam. Tapi setelah menjadi satu bentuk yang harus diekspresikan dalam teknologi, maka kemudian yang imajinatif itu dirasionalkan. Akhirnya konstruksi pesawat itu bisa dibuat. Nah itu, jadi ilmu pun juga masih membutuhkan imajinasi. Ya kalau tidak ada imajinasi, bentuk-bentuk pesawat, kereta api, mobil, sepeda motor yang Anda setiap hari Anda gunakan itu ya tidak menarik, ya. Karena daya tariknya itu karena seni, ya daya tariknya itu karena imajinasi. Oke, yang berikutnya dalam ilmu hubungan subjek dan objek berjarak, ya dalam ilmu hubungan subjek dan objek itu berjarak. Artinya agar terjadi objektivitas dalam kita mengkaji sesuatu, maka antara kita dan objek yang kita teliti, yang kita amati, itu memang objek yang berjarak. Tetapi ini juga tidak sepenuhnya, sekali lagi ya. Itu prinsip ilmu yang lama. Nah, sekarang ini justru orang masuk kepada apa yang disebut dengan participatoris research. Jadi artinya justru subjek ya dan objek, kita dan objek yang kita kaji, kita berusaha membaur menjadi satu, berpartisipasi di dalam objek itu. Misalkan kita sedang mengamati kesenian jaranan di suatu tempat, misalkan. Maka kita juga harus mendatangi desa itu. Kalau perlu kontrak di desa itu untuk mengamati perilaku aktor-aktor yang bermain jaranan di desa itu. Kemudian juga ikut bermain menjadi bagian dari permainan jaranan itu. Ya, kita merasakan, mungkin juga harus merasakan dadi, yaitu trans itu, yang kemudian sampai makan beling dan seterusnya itu. Nah kalau orang bule kan begitu, merasakan betul, tidak hanya diamati berjarak begitu. Ya tidak diamati berjarak dari jauh kita mencatat, memotret, merekam, bukan itu aja, tetapi dia betul-betul partisipatoris. Ya masuk ke dalam perilaku objek yang diamati itu. Nah, jadi paradigma itu sekarang sudah berubah, tidak diametral. Ini untuk menunjukkan bahwa di dalam ilmu itu tidak sepenuhnya logikanya seperti itu, tapi juga membutuhkan satu campur tangan namanya imajinasi, ya emosi dan sebagainya itu. Jadi tidak steril amat, ya. Jadi jangan membayangkan itu antara seni dan ilmu itu betul-betul ada pemisah yang sangat tebal sekali sehingga tidak bisa ditembus, tidak bisa. Sekarang ini adalah dunia transdisiplin, satu sama lain saling berinteraksi untuk membangun satu kekuatan baru di situ. Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang slide terakhir. Ya, ini. Kita tahu, saya geser lagi duduk saya. Ini geser aja duduk ini. Ya. Dari penjelasan saya tadi, maka saya menemukan dua hal yang prinsip ini. Nah, ini renungan tingkat tinggi dari seorang filsuf dari Batu ini ya. jadi dalam seni itu sebenarnya ada dua titik jelajah menurut saya, ya, yang disebut dengan ilmu dan imajinasi. Ya, jadi kalau kita bicara teori seni, ya, kalau seni ada teorinya ya, teori seni dengan segala variasinya kayak kritik seni, sejarah seni, filsafat seni dan lainnya itu, hakikatnya itu seni yang muncul sebagai ilmu. Nah, mungkin Anda bingung ini. Jadi kritik seni, sejarah seni, filsafat seni, dan lain-lain. Sosiologi seni, psikologi seni. Hakikatnya itu seni. Tapi muncul sebagai ilmu. Bisa dipahami enggak ini? Terus yang kedua, ya
Saya buat bingung dulu, setelah itu saya jelaskan. Jadi tolong dipikirkan. Yang kedua, sebaliknya nih ya, sebaliknya, seni lukis, seni patung, seni grafis, seni tari, seni musik, ya, dan sebagainya itu, hakikatnya itu ilmu yang muncul sebagai imajinasi. Ya, yang muncul sebagai imajinasi. Nah, sekarang kalau saya jelaskan secara singkat begini. Kritik seni, objeknya apa? Coba. Kalau kita kritik seni, objeknya apa? Karya Seni, seni. Pak. Ya, karya seni kan? Ya. Sejarah seni, objeknya apa? Seni, Pak. Seni lagi. Ya, filsafat seni, objeknya apa? Seni. Ya kan? Sosiologi seni, juga objeknya seni. Antropologi seni, objeknya juga seni. Ya kan? Jadi seni itu dijadikan objek, tetapi kerangka mendekatinya dengan berbagai perspektif tadi. Ya. Jadi kalau kemudian orang menyebut kritik seni, itu seni yang diomongkan dalam jalur kritik. Ya. Jadi artinya ini cara berkomunikasinya saja, memahami seni melalui kritik. Ya, sejarah seni juga seni yang dipahami secara historis. Ya seni lagi itu. Ya, dan seterusnya. Jadi hakikatnya semuanya itu ngomongkan seni. Ya, ngomongkan seni, seni yang tampil sebagai ilmu. Ya, karena apa? Karena kritik seni ilmu, sejarah ilmu, filsafat juga ilmu dan sebagainya itu yang tampil sebagai ilmu. Tapi hakikatnya seni itu semua. Nah, sebaliknya orang menciptakan karya lukis. Ketika melukis, kira-kira butuh pengetahuan melukis enggak? Butuh, Pak. Butuh. Butuh pengetahuan teknik melukis enggak? Butuh. Butuh. Butuh pengetahuan media melukis enggak? Butuh. Butuh. Butuh pengetahuan komposisi enggak? Butuh. Nah, pengetahuan tadi itu adalah ilmu yang langsung dipraktekkan. Ya. Jadi pengetahuan tadi ilmu, tetapi dipraktekkan langsung dalam bentuk seni. Ya, karena itu seni lukis, seni patung, seni apapun yang Anda ciptakan itu hakikatnya ilmu. Tetapi muncul sebagai imajinasi, langsung dipraktekkan dalam karya seni. Jadi di balik seni lukis, seni tari, seni film, seni drama itu adalah ilmu. Karena kalau tidak ada ilmunya tidak bisa mencipta itu. Ya, kalau tidak ada ilmunya, tidak ada pengetahuan yang mendasari Anda ya memainkan itu semua tidak akan terjadi. Ya. Tetapi muncul sebagai imajinasi. Nah, dengan demikian antara seni dan ilmu itu cuma kayak mata uang itu loh, mata uang logam ya. Yang satu sisi adalah seni, sisi lain adalah ilmu. Seni dan ilmu adalah satu mata uang yang saling melengkapi. Tinggal dari mana kita melihatnya. Itu. Jadi yang harus dipahami secara baik, mendasar tentang keilmuan kita itu seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa seni itu bukan ilmu, Anda harus bisa menjawab. Ngawur kon bro, salah ibu bro, nah, gitu. Ya, lalu terus dijawab dengan itu. Ya, jadi ini yang seringkali orang lupa, ya. Maka saya juga memperjuangkan ini martabat keilmuan seni itu di di forum-forum keilmuan yang biasanya saya hadiri itu juga saya ngotot ini karena di tingkat pemerintah seni itu juga masih dianggap variabel yang tidak penting ya padahal sesungguhnya agaknya penting ya apalagi kalau kita nanti bicara Nusantara dan seterusnya waduh itu isinya seni ya jadi Indonesia itu kekuatan yang paling utama sesungguhnya itu seni ya kalau ngomong ilmu pengetahuan yang non seni kita masih kalah jauh dengan orang-orang lain kita ngomong teknologi sangat jauh juga ya untung masih ada Pak Habibie dulu ya masih ada Pak Habibie masih ada gaya lah kita masih bisa membusungkan dada lah dengan Malaysia dengan Singapura dengan ini masih
masih kemelindi begini. Kon iso gawe pesawat? Aku iso. Nah, iso gitu Mas Ian. Ya. Ya. Sekalipun mungkin nggawe sepeda motor urung iso. Ya tapi nggawe pesawat iso. Ya. Buat kereta api sudah bisa di Madiun malahan pabriknya. Buat kereta api dan nanti juga kerjasama untuk membangun kereta api super cepat kayak Shinkansen di Jepang. Ya, itu juga kerjasama dengan apa itu industri strategis kita. Ya, jadi bangsa ini sebenarnya punya peluang menjadi bangsa yang gemilang, bangsa yang gagah zaman dulu, ya bukan bangsa yang diremehkan, tetapi bangsa yang memiliki kualitas. Karena DNA manusia Nusantara itu manusia yang open minded sejak dulu. Ya, ketika bangsa-bangsa India datang ke Indonesia, kita itu terbuka dengan tangan terbuka, monggo silahkan masuk, lalu berinteraksi di situ, akhirnya membentuk satu kebudayaan baru yang disebut dengan akulturasi, ya, asimilasi, sinkretisme dan seterusnya. Hindu-Buddha selesai, datanglah kebudayaan Tiongkok atau Cina masuk, silahkan masuk, datang ke sini, ke Nusantara, jadilah kebudayaan baru lagi, sinkretisme antara lokalitas dan dari luar, dari Cina masuk. Kemudian kebudayaan Barat masuk, bersama kolonialisme juga datang, silahkan masuk. Ya, Islam datang, masuk, juga silahkan datang masuk. Maka kemudian kalau kemudian ada istilah-istilah Islam Nusantara itu sebenarnya bukan sebuah terminologi ism, bukan mazhab, tetapi Islam yang dipraktekkan di negeri namanya Nusantara ini yang khas, yang memiliki persinggungan dengan kultur lokal, sehingga membuat satu ekspresi-ekspresi budaya yang beragamanya itu khas Nusantara. Jadi itu bukan mazhab, tetapi untuk memahamkan bahwa pertemuan Islam dan kenusantaraan atau kebudayaan lokal itu melahirkan satu sinkretisme budaya yang luar biasa. Ya. Jadi ini yang perlu dipahami. Jadi manusia Nusantara intinya adalah manusia yang mampu menginteraksikan seluruh elemen internal dan eksternal itu secara luar biasa. Nah, karena itu nanti pada kuliah selanjutnya saya ingin berbagi mengenai kita mencoba membuat konsep pendidikan seni berbasis kenusantaraan itu seperti apa. Bukan kita ingin masuk lagi ke imajinasi sejarah masa lalu, bukan. Tetapi kita sikapi bagaimana sejarah itu. Bagaimana kita sikapi nilai-nilai kenusantaraan itu. Karena hidup kita sudah jauh sekarang abad 21, nanti kita juga ketemu dengan apa yang disebut dengan cyber native culture, ya. Jadi itu juga tantangan dari sekarang ini. Ya, kita punya modal budaya Nusantara, ya, tetapi di luar kita dari eksternal kita mendapatkan satu pengalaman baru di dalam cyber culture, yaitu budaya cyber, budaya yang berada di digital, ya, di ruang digital, ya, ruang di layar, screen culture. Ya, jadi itu yang menjadi tantangan baru di dunia pendidikan sekarang. Bagaimana dua kekuatan itu kita sandingkan, kita pertemukan, ya, kita jadikan satu model baru, ya, untuk menciptakan model pendidikan seni yang menarik untuk anak-anak sekarang, generasi milenial, ya, yang tidak sepenuhnya bisa diajak kembali lagi, ya, pada masa lalu sepenuhnya, tidak bisa. Ya, itu harus disesuaikan dengan paradigma yang ada sekarang ini. Ya, silakan ada yang bertanya. Saya buka pertanyaan. Ya, ada pertanyaan, silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Tapi sedikit tidak tetap mengarah ke sini, cuman tidak sepenuhnya gitu, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, kan kemarin Bapak jelasin ada yang kayak Indonesian art of Indonesia gitu ya, Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu art sama seni dan ilmu itu berbeda nggak, Pak, dalam bahasa? Contohnya kayak gini, di Barat itu kan art itu hampir semua, jadi mulai dari fine art, applied art, bahkan martial art,
sama black art bisa-bisa gitu kan. Sedangkan kalau di Indonesia seni bela diri mungkin masih ada, terus ada seni tarapan sama seni sebagai seni. Terus tapi kenapa kalau ilmu hitam itu panggilannya ilmu, bukan seni, ilmu hitam. Bukan seni hitam. Tapi kalau di luar sana ngomongnya black art. Itu gimana, Pak? Ya, jadi harus dibedakan antara konteks makna seni dalam keilmuan dan konteks makna seni dalam arti yang luas ya. Karena begini, ada seni memasak, seni berbicara, seni bernegosiasi, seni mengelola organisasi. Kan semua pakai seni begitu ya. Iya. Kata seni itu sebenarnya adalah kualitas. Ya, jadi capaian. Jadi kualitas capaian yang misalkan dihubungkan dengan manajemen, seni manajemen. Artinya bahwa di dalam manajemen itu harus dicapai dengan kualitas yang tinggi. Jadi kata seni itu untuk menunjukkan suatu capaian tertinggi, kualitas di situ. Ya, seni memasak kan berarti tidak masak sembarangan. Jadi ada aturannya, ada pengetahuan gizi, ada metodenya, ya, dan seterusnya, bahkan sampai memotong apa saja ada tekniknya. Ya, urutan-urutan memasukkan bahan-bahannya di dalam itu ada tekniknya, ada caranya, ya, ada durasinya, bahkan ya berapa menit harus dianggap matang dan seterusnya itu kan ada. Nah, itu namanya seni memasak. Ketika kualitas itu dijadikan tanda dari suatu capaian tertentu. Ya, jadi seni memasak termasuk tadi seni hitam tadi. Ya, seni hitam karena itu ya kualitas dalam konteks mencapai ilmu-ilmu hitam itu ya. Jadi di situ seni bertutur ya. Nah, lain dengan kalau seni itu dikaitkan dengan art dalam arti suatu karya seni yang berbasis pada keindahan. Ya, untuk mengekspresikan satu ide kreatif yang dikaitkan dengan ekspresi simbolik. Nah, itu lain. Ya, jadi di satu pihak seni dalam konteks berkesenian itu memang satu kerja kreatif yang didasarkan pada kepekaan suatu keindahan dan idealisme terhadap suatu gagasan simbolik. Ya, di pihak lain kata seni itu dipakai untuk ya membingkai capaian tertinggi dari suatu perilaku manusia dalam konteks apapun. Ya, seperti seni mencuri, seni berkorupsi itu ada kata itu. Ya, seni berpolitik sampai hal yang kotor itu aja ada kata seninya. Ya. Berarti itu tidak termasuk itu ya Pak, dalam ranah seni itu nggak termasuk berarti. Oh enggak, itu tadi. Jadi itu jangan dicampur adukkan. Kata seni di situ adalah untuk menandai satu capaian, satu kualitas, satu kondisi yang dianggap ideal di dalam konteks itu. Di dalam konteks itu, misalkan seni berkorupsi, artinya yo korupsinya canggih maksudnya di situ. Tidak langsung nyopet gitu aja itu kan enggak canggih. Kalau nyopet langsung konangan itu enggak canggih itu. Seni menyompet itu juga ada. Sampai kita enggak terasa gitu ya. Karena cangking canggihnya itu seni mencopet. Ya. Seni bergendak ria, nah, itu juga ada. Ya. Sehingga tidak sampai terasa bahwa seorang cewek kita gendak itu kita bidik itu tidak terasa. Tiba-tiba kita lamar gitu saja. Itu tidak terasa. Akhirnya membuat cewek kelepek-kelepek pada kita, pada laki-laki. Sementara cewek juga begitu. Ya. Jadi orang yang mencintai seseorang ketika menggunakan kata-kata I love you itu masih belum seni. Itu masih prosedural. Ya, kalau Anda berpacaran, Anda mengatakan I love you itu masih prosedural, masih ada jarak. Ya, karena ragu-ragu apa saya cintai sama kamu itu berkali-kali ngomong I love you. Itu sangat prosedural, artinya itu masih ada jarak, ada belum soulmate, belum masuk. Tapi ketika kata I love you itu tidak diucapkan, tetapi bisa dirasakan satu sama lain. Wah, itu yang indah. Itu yang indah, Bro. Tidak perlu I love you. Nah, I love you itu bertaburan di sinetron Indonesia. Ya. Ya itu karena sinetron asal aja gitu ya. Ya, itu prasabun sekali. I love you, saya cinta padamu. Belgede semua itu, karena logikanya itu tidak jelas. Kok tiba-tiba begitu. Ya. Jadi sekali lagi
seni di dalam konteks yang berbeda tadi kaitannya untuk membingkai sesuatu yang dianggap ideal dari ranah itu, dianggap maksimal, dianggap canggih dari ranah itu gitu. Ya. Maksimal hasil kualitas terbaik dari sesuatu yang mungkin bukan seni bisa disebut seni gitu. Yes. Oke. Top, pertanyaannya top itu si Joshua William Simanjuntak. Wah, top. Ya, yang lain silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, Asprita, ya. Terkait yang Bapak tadi bilang seni itu kan tanda atau level peradaban. Nah, ini saya pernah sharing dengan teman saya yang ke Belanda gitu. Kalau di Belanda itu banyak sekali galeri seni dan dia pikir itu nggak bakalan ada yang lihat. Ternyata banyak yang lihat. Terus kemudian juga kan kita ngobrol loh, di Indonesia kan juga sebenarnya banyak seni, malah di zaman dulu ketika bangsa Asia itu lebih kaya lagi, dan seperti yang Bapak bilang masuk di keseharian. Kemudian semakin berkembangnya, semakin ke sini kita semakin ada pemisahan-pemisahan dengan seni dan kita lebih hidup pragmatis. Nah, kalau misalkan seni sebagai level peradaban, Pak, apakah Nusantara di zaman dulu itu mungkin peradabannya lebih tinggi daripada kita yang sekarang, atau malah jangan-jangan Asia atau Nusantara itu juga peradabannya jangan-jangan lebih tinggi daripada Eropa, yang Eropa yang di zaman dulu masih juga sudah memisah-misahkan seni dalam kehidupannya, ada fine art, apply art begitu, Pak. Gimana? Ya, terima kasih. Ya, pertanyaannya juga bagus ini si Asprita Restia jeneng itu banget. Restia Mangastuti Borumangunsong. Iya, Pak. Oke. Begini ya, jadi setiap kebudayaan, peradaban, ya, kalau peradaban itu capaian tertinggi dari kebudayaan ya. Jadi peradaban, kalau kebudayaan segala hal yang menjadi kebiasaan, ya, yang disepakati dan menjadi sistem nilai, sistem hidup, sistem berpikir, ya, sistem produksi, itu namanya kebudayaan. Tapi dari apa yang dilakukan dalam kebudayaan itu, yang mencapai puncak-puncak tertingginya itu, yang menjadi capaian yang paling tinggi, itu disebut dengan peradaban. Nah, salah satu tanda peradaban adalah seni. Dan seni itu adalah puncak dari kebudayaan. Salah satu ya. Salah satunya ya termasuk ilmu. Ilmu, seni, filsafat, ya, itu adalah puncak dari capaian manusia. Ya. Kecuali agama ya, karena agama bukan buatannya manusia. Tapi filsafat, ilmu, seni, ya, itu adalah puncak-puncak dari kebudayaan yang kemudian disebut peradaban. Karena itu kalau kita bahas peradaban, ya, materi yang paling banyak dibahas di situ ya ilmu, ya, filsafat dan seni. Ya, kalau kemudian peradaban itu adalah seni, lalu infrastrukturnya kalau di barat itu dibakukan di dalam apa yang disebut dengan museum. Jadi museum itu tempat untuk mengoleksi, melindungi, merawat, dan memediasikan capaian-capaian tertinggi dari peradaban umat manusia di suatu bangsa itu, ya, yang kemudian bisa dilihat ulang di dalam museum itu. Sehingga kalau kita pergi ke museum itu sebenarnya berefleksi diri bahwa oh, kita sebagai bangsa itu sudah seperti ini ternyata. Dulu sudah pernah begini, pernah begini, pernah begini, pernah begini. Akhirnya sekarang kita sampai di sini. Dengan demikian ada menjadi alat evaluasi diri. Ya, karena koleksi museum adalah data sejarah, data peradaban. Ya, kalau bayangkan kalau kita tidak memiliki museum, apalagi tidak pernah nonton suatu itu di museum, kan kita betul-betul hilang semua ingatan kolektif kita terhadap bangsa ini. Ya. Nah, ini yang tidak diingat sampai hari ini oleh pemerintah kita, itu tidak tidak aware pada soal-soal seperti ini. Ya. Padahal ini yang sebenarnya membangun karakter bangsa, membangun jiwa bangsa. Ya, karena di dalam lagu Indonesia Raya itu kan jelas itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ya.
Jadi jiwa dulu yang dibangun, setelah itu badan, artinya fisik. Ya. Nah, berbeda dengan negara-negara modern di Barat, itu memang sejak awal yang namanya membangun bangsa itu nomor satu yang dibangun jiwanya. Nah, jiwa itu bisa diisi dengan pengetahuan seni itu, maka museum bertebaran di mana-mana. Maka akhirnya sampai hari ini tradisi melihat museum di Barat itu antrinya luar biasa. Antri sudah, sekalipun bayar antri mengular kayak di Museum Louvre di Paris itu. Wah itu sampai tidur-tidur di situ untuk menunggui loket buka. Bayangkan dengan museum di kita di Indonesia, boro-boro bayar gratis saja tidak ada yang ngunjungin. Ya, museum-museum daerah di macam-macam di daerah di Republik ini, kalau kita kunjungi selalu sepi, sepi. Saya itu kalau ke daerah pas ya melakukan katakanlah kunjungan gitu ke misalkan pas akreditasi kemana-mana itu, saya minta teman-teman itu mengantarkan saya ke museum daerah itu selalu itu. Saya minta itu. Tolong saya jangan diantar ke tempat makan, kuliner itu biasa sekedarnya aja. Ya, bisa dibelikan nasi kotak atau nasi bungkus tidak masalah. Tapi nomor satu saya minta diantar ke museumnya, museum daerah itu. Begitu masuk, ya sudah, blong, kita parkir itu sudah milih di mana aja karena memang tidak ada orang yang berdesakan di situ. Ya begitu masuk biasanya kondisinya ya wis asal ada gitu. Kadang-kadang tidak ada penerangan. Kita melihat koleksi dalam kegelapan. Ya. Itu belum baunya bau pengap begitu ya, seperti jarang sekali manusia masuk di situ. Nah, kenapa kok terjadi semacam itu? Karena barangkali belum memerlukan itu. Padahal kalau itu nanti terus-terusan seperti itu, kita akan kehilangan satu kesadaran tentang bangsa ini sebenarnya sudah berposisi seperti apa. Nah, itu ya. Jadi kualitas bangsa itu memang pernah ada seseorang sosiolog ya, saya lupa namanya, itu mengatakan begini, saya baca di jurnal waktu itu. Bangsa modern itu sekarang tidak lagi ditentukan oleh bagaimana dia mencapai di dalam dunia ilmu pengetahuan. Itu sudah di pasar revolusi ilmu pengetahuan di abad ke-18 sudah dicapai semua. Ya. Yang sekarang ini abad 21, abad 20 waktu itu diucapkan, nomor satu ditentukan bagaimana bangsa itu memiliki kebiasaan ya pergi ke museum. Ya, memiliki tradisi ke museum dan ada banyak museum di negeri itu. Karena kalau ada banyak museum artinya ada pencapaian-pencapaian sejarah bangsa itu yang memang luar biasa. Karena itu banyak museum menghadirkan itu. Bukti-buktinya ada di museum. Dan kalau sudah ada museum, masyarakatnya itu sangat suka pergi ke museum. Ya. Itu tanda dari satu bangsa yang dianggap berkualitas. Terus yang kedua, apabila di suatu bangsa itu ada namanya olahraga yang disukai secara luas, tetapi di manajemen dengan sangat luar biasa, sehingga melahirkan satu capaian yang luar biasa, yang namanya sepak bola. Dia menggunakan indikator sepak bola karena sepak bola itu yang bisa menyatukan seluruh ini ekspresi masyarakat. Ya, jadi ekspresi masyarakat itu bisa disatukan di dalam stadion bola. Kalau di Amerika kan namanya NBA. Wow, kalau nonton NBA di Amerika, wah sudah NBA itu akhirnya bisa menciptakan apa namanya mitos-mitos, ya, mitos-mitos pemain NBA yang luar biasa, ya sehingga dijadikan pujaan oleh banyak orang saat itu, ya sampai sekarang bahkan NBA itu, ya yang terus dikapitalisasi, ya dan itu tentu di baliknya ada manajemen yang luar biasa. Olahraga sepak bola, kalau di Amerika itu NBA, tapi pada umumnya dunia ini parameternya sepak bola. Anda lihat, bangsa-bangsa yang maju itu berkorelasi dengan sepak bolanya maju. Ya. Karena apa? Fasilitas olahraganya itu luas, setiap daerah punya lapangan yang layak,
terus ada kebijakan negara yang membackup itu, lalu muncul seniman-seniman sepak bola. Saya katakan seniman itu karena memang ketika dia pegang bola itu sudah yang kakinya itu seperti kuas, seperti tangan seorang pelukis mengolah warna di atas kanvas. Sudah tidak lagi teknis di situ. Kalau Anda lihat misalnya dulu kayak Ronaldo, ya bahkan sampai sekarang ya, Lionel Messi, wah itu kalau sudah pegang bola, Masya Allah, seninya luar biasa. Ya, cara menggiringnya, cara menyiasati, kalau wah itu keren. Jadi kayak melihat seni, bagaimana bola itu diperebutkan di tengah lapangan, sangat artistik, sangat artistik. Ya, very beautiful. Kalau kita melihat bola di Eropa itu, wah, itulah. Ya berbeda dengan bangsa yang kacau balau mengelola itu. Ya isinya itu berkelahi aja gitu. Berkelahi aja. Jadi olahraga tidak menjadi art di situ. Ya bahwa olahraga yang tinggi sesungguhnya art itu sendiri tadi yang ditanyakan Joshua itu. Jadi ada pesepak bola juga sebenarnya seniman bola. Ya yang kualitas tinggi ya. Dan seterusnya. Jadi kayak Brian Kobe, terus kemudian siapa yang di bintang-bintang NBA itu. Wah, itu kan ketika pegang bola basket itu kayak bola itu nempel di tangannya gitu. Ya, kayak kelet aja, ceplok langsung terbang ke angkasa, terus langsung masukkan bola dengan sangat ringan itu. Itu imajinatif sekali. Itu suatu seni olahraga, ya. Nah, jadi kembali kepada tadi persoalan tadi Barat itu, ya. Jadi peradaban sesungguhnya tidak bisa dibanding-bandingkan mana yang tinggi, mana yang rendah. Karena masing-masing dia diekspresikan sesuai dengan lingkungan pembentuknya yang memiliki keunikan yang parsial, yang unik, ya, yang unik, parsial tentu. Jadi tidak ada tinggi rendah. Bahkan di sejarah kita pun katakanlah mulai dari primitif sampai sekarang itu juga tidak bisa primitif lebih rendah daripada zaman setelah primitif. Terus tradisional lebih rendah pada modern, tidak bisa. Karena apa? Karena masing-masing memiliki ruang dan waktunya sendiri-sendiri. Ya, yang bisa hanya kita mengidentifikasi berdasarkan perbedaan sifat dan latar belakang penciptaannya, latar belakang ruang dan waktu ketika karya-karya itu diciptakan. Ya begitu kita sudah dapat, tidak bisa untuk dibanding-bandingkan. Artinya, ini yang rendah, ini yang tinggi, ini yang tidak bisa. Karena kualitasnya dikondisikan oleh banyak variabel di sana. Ya, jadi kita memahaminya bukan dalam konteks membandingkan, tetapi justru melihat satu keunikan-keunikan karena infrastruktur pembentuknya itu beragam, berbeda-beda. Jadi kalau kita kemudian terjebak pada pembandingan, maka akhirnya kita terjebak pada kualitas atau perbandingan mutu seni di Indonesia dengan di Eropa, mutu musik kita dengan misalkan gamelan lalu disandingkan dengan klasik ya, dengan klasik barat ya. Nah, itu sudah sangat berbeda. Ya, tadi tidak bisa langsung dibuat itu sejajar, tidak bisa, juga tidak bisa ini intinya itu tidak bisa dilevelkan lah ya. Jadi seni itu harus dipahami dalam ruang dan waktu yang kita sadar bahwa kalau kita melihat gamelan ya kita pakai tata cara kita menghayati gamelan, bukan menghayati gamelan, tetapi yang kita pakai pengetahuan tentang musik klasik barat ya tidak nyambung. Ya sebaliknya juga begitu, kita ketika merasakan musik klasik barat, terus kemudian kita pakai tata cara memahaminya kayak memahami gamelan juga tidak sama. Ya, jadi itu yang harus dipahami di situ. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dengan demikian pendidikan seni itu nanti pada kuliah selanjutnya akan saya tunjukkan kelemahan-kelemahan konsep yang sudah ada itu ya. Yang termasuk nanti kita mengkaji teori pendidikan seni yang khas Indonesia yang pernah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ya. Itu nanti pada kuliah selanjutnya. Ya biar Anda sebagai magister pendidikan seni itu, ternyata ada loh babak pendidikan seni Indonesia yang besar tetapi konsepnya tidak dipakai itu. Padahal itu didasarkan pada para filsuf Barat yang saat itu sangat terkenal.
Ya, saya konsepnya Ki Hajar itu, dia dipengaruhi Probel, dipengaruhi Montessori, dipengaruhi oleh Rabindranath Tagore. Ya, itu nanti kuliah pada selanjutnya saya jelaskan ya di mana letak posisi kecanggihan konsep pendidikan seni Ki Hajar Dewantara dibandingkan dengan konsep yang pernah diomongkan oleh Herbert Reed, misalkan education through art, itu seperti apa. Ya, itu sebenarnya mengandung banyak kelemahan yang nanti kita kuliahkan pada sesi selanjutnya. Oke, saya kira cukup ya. Sampai ini dulu kita akhiri. Kita ketemu lagi minggu depan